Halo, apa kabar Anda? Kembali berjumpa dengan saya, Haris Munarif, dan saya masih bersama dengan Bung Rocky Gerung, dari Rocky Gerung Official. Bung Rocky, kemarin kita bicara soal usulan Khofifah ke Menkes, soal mengubah basis data perhitungan yang meninggal ya, karena komorbid atau penyakit bawaan, dan yang benar-benar karena COVID gitu. Dan ternyata sekarang Departemen Kesehatan juga sudah, seperti diberitakan Tempo, menyatakan ya mau dilakukan berdasarkan perhitungan seperti itu. Ini angkanya bakal 0 gitu. Bahkan saya menulis Indonesia akan segera mendapat penghargaan dari WHO karena nilai tingkat kematiannya terendah di dunia. Gitu. Ya, saya baca tadi udah beredar lebih cepat dari semua berita tadi. Opini politis dan akademis dari Haris Arif FNN itu. Dan kita menunggu kelanjutan dari skandal ini. Karena saya menganggap ini akan jadi semacam Khofifah Gate gitu. Oh, benar. Iya. Karena yang diedarkan adalah Khofifah sebetulnya. Tapi kita tahu, kita mau lihat siapa sebetulnya di belakang Khofifah. Kan itu yang kita mau tahu kan. Karena nggak mungkin Khofifah ambil inisiatif tanpa ada perintah yang lebih tinggi itu. Kalau Khofifah ambil inisiatif dan dia itu inisiatif sendiri, itu pasti Menteri Kesehatan marah ke dia tuh. Enak aja lu lakukan itu. Kan mestinya waktu Khofifah kirim surat ke Menteri Kesehatan mestinya marah. Saya nggak bisa diatur-atur oleh gubernur karena saya pemimpin pusat. Pasti Khofifah akan bilang ini CC-nya dari sini loh ini. Jadi pasti ada 2 surat ditunjukin Khofifah. Ini surat dari saya, tapi supaya Pak Menkes jangan omeli saya, ini ada surat yang lebih tebal loh ini. Tulis dengan lebih tebal itu, semacam perintah. Nah itu yang sekarang bayangkan publik. Nah kalau kita bikin permainan pikiran, logika biasa, Khofifah ketemu dengan Luhut. Ya, rapat. Dan Luhut koordinasi. Rapat dengan rapat koordinasi. Tentu yang dibicarakan adalah pertama-tama tingginya angka kematian di beberapa kota, termasuk Jawa Timur. Maka ini saya selalu mau menggambarkan secara Sherlock Holmes saja ya. Maka ketemulah kepentingan Luhut, Pak Luhut, Menteri Luhut, untuk menangani COVID ini sesuai dengan perintah Presiden. Dalam waktu 2 minggu. Karena kan Pak Luhut mesti kasih contoh. Apa yang bisa dikendalikan dalam 2 minggu? Di depan Khofifah, maka Luhut mungkin timnya Pak Luhut kan pinter-pinter. Coba cek WHO tuh, bagaimana sebetulnya aturannya. Lalu timnya sodorin bahwa WHO membedakan antara meninggal karena komorbid atau meninggal semata-mata karena COVID itu. Nah bagian itu langsung ditangkap. Emosi Khofifah langsung, wah benar juga kalau begitu yang saya pergunakan nanti di Jawa Timur aturan baru, maka Jawa Timur bisa 0,0 sekian yang meninggal. Jadi itu kemudian jadi pikiran bersama di situ. Jadi saya menganggap bahwa Pak Luhut memakai tangan Khofifah untuk menurunkan COVID dengan mengganti definisi. Khofifah punya kepentingan yang sama untuk membuktikan bahwa Jawa Timur terendah. Jawa Timur itu bulan paling tinggi. Biasa-biasa aja. Sehingga pilkada bisa jalan terus, sehingga money politics bisa jalan juga. Maka Khofifah dapat keuntungan juga. Khofifah mempergunakan tangan Menkes untuk menuliskan regulasi itu. Menkes harus terima itu karena Menkes tahu bahwa yang bertemu dengan Khofifah adalah Pak Luhut. Ini algoritmanya begitu kira-kira, algoritma politiknya kan. Nah itu yang menerangkan kenapa kemudian Presiden langsung bilang, oke, kita akan tunda, kita tidak akan tunda, dan akan dibuat aturan. Kira-kira Presiden berpikir begitu kan. Jadi sebetulnya bayang-bayang Presiden membayangi Luhut, membayangi Khofifah, membayangi Terawan, lalu balik lagi pada Presiden keputusan itu. Jadi ini permainan bayang-bayang semua tuh dalam upaya untuk menyelundupkan kepentingan politik. Nah, analisis saya semacam itu. Nah, kalau kemudian ini data itu yang dipakai kan memang akan berubah sekali. Tampilan laporan-laporan harian dari COVID itu akan berubah sekali. Artinya kesimpulannya pada satu, publik merasa lebih tenang karena memang COVID itu tidak berbahaya gitu, kecuali Anda punya penyakit bawaan. Dan yang kedua kan pemerintah bisa melakukan justifikasi terhadap berbagai kebijakan, Bung Rocky.
Iya, publik pemerintah akan bikin justifikasi, tapi publik nggak akan tenang. Karena publik tidak dengar keterangan juru bicara atau presiden. Publik itu membaca analisis dari Haris Gunung Arif. Nah, itu yang udah beredar. Jadi nggak mungkin mereka tenang, karena nggak mungkin lagi. Itu soal. Jadi akan ada konflik besar. NU walaupun dengan hati-hati meminta supaya anggaran COVID itu dihentikan, dikembalikan pada upaya civil society. Muhammadiyah lebih hati-hati lagi. Tapi itu kan sopan santun Muhammadiyah dan NU. Kalau Mama nggak ada sopan santunnya, mereka tahu bahwa ini bohong. Hanya untuk demi politik martabak, maka dibuatlah keputusan untuk melanjutkan pilkada. Jadi kata politik martabak itu pasti akan masuk lagi dalam kosakata. Nanti tentu saja KSP, juru bicara presiden, tokoh-tokoh koalisi akan datang sama enggak begitu maksudnya, iya, tapi udah mengendap dalam pandangan publik bahwa ini adalah tipu-tipu kebijakan tuh. Iya. Ini saya membayangkan kelihatannya sederhana sekali kan, diubah kriterianya dan sebagainya. Tapi dampaknya gede sekali, dan kita orang kemudian jadi teringat lagi kan sebuah Pamyong sudah sangat terkenal yang diambil dari bukunya Darren Bow itu, bahwa How to Lie with Statistic gitu. Yes. Tapi berbohong dengan statistik juga harus dengan statistik gitu kan. Tapi ini dia mengubah definisi. Kan sebetulnya bisa pakai definisi yang sama, diatur statistiknya tuh, supaya kalau orang kejar, definisinya masih sama loh. Ini definisinya dirubah. Oh, ini lebih canggih. Ini lebih canggih dari How to Lie with Statistics. Yes. Lebih canggih kedunguannya. Kalau dibikin edisi baru tuh The Stupidity of the Books How to Lie with Statistics gitu. Ya. Tapi mengapa sih kemudian kebijakan-kebijakan semacam ini terus bermunculan, Bung Rocky? Apakah kemudian pemerintah tidak belajar dari pengalaman selama 7 bulan terakhir, katakanlah, akibat dari main-main dengan kebijakan itu? Saya kira ini kita udah masuk pada satu keadaan to be or not to be gitu. Bagi presiden, kalau pilkada nggak dilanjutkan, itu berarti ada kekosongan politik di dalam kepemimpinan, dan itu berarti akan ada PLT yang diperpanjang masanya. Lalu mungkin istana menganggap, wah ini berarti wilayah Pak Tito nih. Tito akan mengendalikan pemerintahan daerah, dan Pak Tito mungkin akan dianggap juga punya ambisi untuk akumulasi kekuasaan. Karena selama COVID pasti kepemimpinan daerah dikendalikan oleh menteri. Dan itu berarti sumber daya, sumber politik, segala macam itu bertumpu di sekitar Pak Tito. Bisa aja juga pikiran begitu kan. Jadi segala macam kekotoran pikiran itu berkumpul di istana tuh. Mungkin Pak Tito juga menganggap, ya nggak sengaja datang ke saya kekuasaan itu karena COVID, bukan karena saya yang mau menjadi gubernur di semua gubernur. Kan secara formil, Tito, Menteri Dalam Negeri, di dalam waktu penundaan adalah gubernur di 37 provinsi. Kan di berapa? 33 provinsi. Karena itu PLT semua. Ya. Jadi, ya kalau provinsi ya, kalau kabupaten kan bupati atau wali kota kan gitu. Iya, PLT-nya. Jadi di 37. Jadi itu lumayan loh untuk mulai mengakumulasi dukungan kan. Jadi itu pikiran istana kira-kira begitu tuh. Ya. Nah, apalagi PDIP udah kawin kontrak dengan Golkar dan partai-partai Nasdem segala macam untuk mengatur distribusi suara. Jadi kemenangan sebetulnya udah di tangan, tiba-tiba mau dibatalin, wah itu memang menyakitkan. Tapi saya kira kita perlu mengepil ya pemerintah dalam situasi begini, karena COVID ini sangat serius gitu. Dan sebenarnya tidak boleh lagi dengan main-main, apalagi dengan cuma mengotak-atik angka, karena realitasnya realitasnya tingkat kematian atau terinfeksi tidak turun. Yang turun hanya data-data di atas kertas saja. Jadi. Seharusnya, dan itu yang dimulai oleh dua ormas besar, ormas Islam terutama. Nah, saya tidak bisa mengepil pemerintah, karena pemerintah hanya bisa ditekan, nggak bisa diepil lagi itu. Maka yang saya mau appeal justru adalah tadi wartawan,
surveyor, mahasiswa. Ini mahasiswa ada kesempatan untuk konsolidasi isu lagi tuh, karena ini soal kehidupan bersama bangsa itu, dan itu juga menyangkut masa depan mereka. Karena COVID membatalkan seluruh kemampuan mahasiswa untuk belajar berorganisasi, mengaktifkan pikiran. Jadi ada kesempatan supaya mahasiswa se-Indonesia, BEM terutama, mengorganisir lagi satu gerakan kampus untuk menghalangi arogansi kekuasaan. Jadi nggak ada istilah bahwa mahasiswa digerakkan oleh oposisi atau mahasiswa dibiayai oleh koalisi pendukung Jokowi. Ini satu isu bersama justru. Di situ otak mahasiswa kita ukur kembali. Masih sehat apa enggak tuh melihat keadaan semacam ini. Melihat permainan opportunity di dalam politik pilkada. Melihat akumulasi uang yang mengalir diam-diam melalui pilkada yang tidak bisa ditahan lagi. Jadi seluruh kapasitas berpikir bangsa seharusnya dikerahkan untuk menghalangi arogansi politik istana yang ingin agar supaya pilkadanya dilanjutkan dengan kos kemanusiaan yang tinggi. Ya. Nah, saya nggak akan minta rektor, karena rektor udah pasti nggak akan punya pikiran alternatif. Saya tetap minta BEM sebetulnya. Ya. Kita tinggal melihat ini kalau kemudian besok angka case fatality rate-nya atau kematiannya berubah menjadi hijau, kita tidak perlu kaget. Tapi yang kita tunggu apakah angka yang hijau di kematian itu dampaknya juga hijau di bursa saham, indeks harga saham gabungan. Karena kalau kita ingat dulu katanya gara-gara PSBB itu anjlok. Apakah kemudian gara-gara kematian ini menjadi hijau, indeks harga saham gabungan juga akan hijau? Itu akan menarik saya kira, Bung Rocky. Saya kira saham akan kembali capital flight karena dianggap bahwa cara Indonesia membuat kebijakan itu tidak berbasis pada rasionalitas. Dan cover majalah Tempo hari ini, berita majalah Tempo juga akan jadi sponsor utama untuk memberi rating bahwa Indonesia adalah negara berbahaya untuk investasi. Karena di tengah jalan bisa berubah aturannya tuh, hanya untuk menyelamatkan dinasti. Oke, baik. Yes. Yep.